Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya kali ini di suasana yang sukacita, haleluya. Di saat dimana kita terus mengalami pemulihan-pemulihan, bahwa Tuhan sedang melawat kita. Bagi kita yang percaya, yang terus bergumul dan berdoa dan mendukung semua apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, dengan berbagai macam jalan cara yang diperkenankan oleh Tuhan, yang kemudian itu mendatangkan berkat. Salah satunya adalah bagaimana pencegahan terhadap virus corona dan dampak-dampaknya, dan kita bersyukur atas semua itu. Mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, kita terus ada di dalam pergumulan demi pergumulan, dan kita percaya badai ini pasti akan berlalu di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa dan menyelamatkan. Dan saat ini kembali kita akan berjumpa dalam misa berdoa dan renungan. Untuk itu mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sang pemilik segala kuasa baik di bumi bahkan di sorga, dan Tuhan namamu itulah yang berkuasa di atas, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa Allah sedang melawat dan Allah sedang menyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Salah satunya adalah dampak virus corona yang senantiasa melanda seluruh dunia, bumi, bangsa, khususnya Indonesia dan sampai Merauke, tetapi kami bersyukur pemulihan-pemulihan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, di suasana ini dalam misa berdoa dan renungan kami akan belajar firman Tuhan yang meneguhkan, meyakinkan kami tentang benar adanya Yesus itulah satu-satunya keselamatan, jaminan untuk memulihkan, jaminan untuk menyatakan keselamatan kekal itu sendiri, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkuasa atas kami semua. Roh Kudus bekerja secara dahsyat luar biasa, baik hamba yang menyampaikan, men-sharing firman, bahkan semua yang mengikuti, menonton, menyaksikan. Biarlah menikmati hadirat dan kuasa lawatan Tuhan yang luar biasa dan maha dahsyat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan pekerjaan iblis apapun caranya untuk menghambat pergerakan, pemberitaan, kesaksian, bahkan pelayanan-pelayanan akan pekerjaan Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan. Kali ini dalam misa berdoa dan renungan saya akan membawa satu renungan firman Tuhan ataupun satu bagian firman Tuhan yang tentu firman Tuhan ini berkesinambungan kait-mengait, yang hari-hari ini ataupun beberapa minggu ini saya berbicara tentang nama Yesus. Karena nama itu adalah nama yang telah dinyatakan, ditentukan, ditetapkan oleh Allah menjadi nama yang berkuasa dan nama yang menyelamatkan. Untuk itu Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, inilah bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, yang berkata demikian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu nama pun selain nama Yesus yang diberikan oleh Allah, nama yang berkuasa, nama yang memberikan jaminan keselamatan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, saya memberikan tema kali ini, yaitu di dunia ini hanya ada satu nama yang berkuasa dan menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini tentu kisah tentang bagaimana Petrus yang di saat masuk ke bait Allah dan berjumpa dengan orang lumpuh, dan orang lumpuh itu sudah berhari-hari, bertahun-tahun di situ, dan terus meminta bahwa pada saat dia meminta pertolongan kepada Petrus ataupun katakanlah meminta persembahan, Petrus dan teman-teman ada di situ, dan Petrus menyatakan bahwa dia tidak memberikan sesuatu, tetapi dia mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada pada kami, tapi kami memberikan hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus.
bangkit dan berjalanlah. Dan puji Tuhan bahwa orang itu bangkit, berdiri dan berjalan, dan dia mempermuliakan Allah. Dan ini menghebohkan dan menjadi viral, dan kemudian diperhadapkan di hadapan para mahkamah agama. Dan inilah yang kemudian daripada kisah firman Tuhan ini, dia menyatakan di sini di mana Roh Tuhan memampukan dia lewat dia berbicara, menyampaikan bahwa di ayat yang ke-10 bahwa dia menyatakan oleh karena nama Yesus Kristus orang dari Nazaret yang kamu salibkan, itulah yang membuat orang ini dapat berdiri dan diselamatkan. Haleluya. Bapak-Bapak saudara, kita akan fokus kepada ayat yang ke-12 yang dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak-Bapak saudara kasih Tuhan, pada firman-firman yang lain ataupun sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan di situ bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah Tuhan yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, dan itu hidup di dalam diri Yesus. Yesus Kristus itu adalah kasih karunia Allah yang terbesar. Yesus Kristus adalah pemilik segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Dan Yesus Kristus itu yang menentukan tentang keselamatan sorga. Bukti pada misbah doa yang lalu tentang bicara seorang penjahat yang berjumpa dengan Yesus dan kemudian dia diselamatkan. Bukti bahwa pada saat itulah Yesus menentukan bahwa dia layak di dalam kerajaan sorga, karena ada penyesalan, ada pengakuan, dan ada pernyataan sikap komitmen iman bahwa hanya Yesus yang mampu dan sanggup memberikan keselamatan. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, firman-firman Tuhan atau pembuktian-pembuktian bahwa Yesus kenapa tidak ada nama lain? Tidak ada nama lain, nabi siapapun ataupun siapapun orang hebat di dalam dunia ini sampai kapanpun, sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada nama lain yang berkuasa dan nama itu yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Banyak alasan firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu, tetapi saya hanya membawa dalam kita tiga bagian alasan. Yang pertama, bahwa Dia itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, sebagaimana Filipi 2 ayat yang ke-11. Yesus Kristus adalah Tuhan demi hormat kemuliaan bagi Allah Bapa. Haleluya. Alasan kenapa nama itu nama satu-satunya di dunia ini dan tidak ada nama lain, dan tidak ada siapapun tokoh yang kemudian sebisa ataupun berkuasa ataupun memiliki satu jami ataupun mempunyai otoritas kuasa untuk menyelamatkan. Sebagaimana contoh yang lalu, misbah doa yang lalu tentang seorang penjahat yang di titik terakhir dia diselamatkan oleh Yesus karena pengakuan dia, karena pernyataan sikap dia tentang iman dia kepada Yesus. Itu yang kemudian membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Juga diperkuat ataupun ditegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Dan itu yang membuktikan bahwa alasan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia datang daripada Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Bapak-Bapak saudara sekalian, itu yang menegaskan, menjamin bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang berkuasa dan memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Bapak-Bapak saudara sekalian, alasan yang kedua, Yesus Kristus yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Kita bisa membaca itu di dalam kait mengingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah telah mengeluarkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal Allah yang ada di dalam dunia ini hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dia datang daripada Allah, Dia adalah Allah karena Dia hidup dalam dunia ini sebagai anak Allah, dan itulah kasih karunia Allah. Dia satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah, yang diperkuat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25 bagian A. Saya baca di sini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Haleluya. Kristus Yesus yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada orang lain yang ditentukan oleh Allah. Dia menderita, Dia sengsara, Dia mati di atas kayu salib, ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamai, untuk menyelamatkan, menolong saya dan saudara. Dan itulah jaminan keselamatan yang kemudian diperkuat lagi di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Haleluya. Bapak mama saudara sekalian, itulah yang memberikan bukti jamin bahwa Yesuslah yang ditetapkan. Karena yang pertama tadi Dia adalah Tuhan.
Dia datang daripada Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan oleh dia Allah telah menciptakan dan menjadikan alam semesta, termasuk saya dan saudara sebagai manusia yang diciptakan sebagai manusia makhluk mulia ini. Bapak-bapak saudara Tuhan, alasan yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Firman Tuhan yang sering saya sampaikan oleh hamba Tuhan sering sudah katakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, sebelum Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga, Yesus memberikan pernyataan dan menyatakan sampaikan kepada dunia lewat murid-muridnya pada waktu para rasul itu bahwa segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Haleluya. Ini yang kemudian menjadi suatu dasar pijakan atau kekuatan ataupun satu bentuk panggilan untuk menjalankan amanat agung untuk melayani dunia, memberitakan kabar ini kepada dunia supaya seluruh dunia menjadi murid Yesus. Bapak saudara kekasih Tuhan, itu tiga hal yang kemudian saya sampaikan di sini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah ditetapkan ditentukan oleh Allah, satu-satunya, tidak yang lain. Yang kemudian Bapak sudah gitu yang tadi yang ketiga, bahwa dia adalah pemilik segala kuasa baik di bumi dan surga. Beberapa pembuktian bahwa Yesus itu yang adalah satu-satunya nama yang memperoleh ataupun memiliki kuasa, berkuasa ataupun menyelamatkan. Yang contoh yang kemarin saya sudah angkat tentang bagaimana seorang penyamun, seorang penjahat ditentukan diselamatkan pada waktu itu di dalam kerajaan surga. Yang kemudian beberapa bagian firman Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa. Di mana di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Itu salah satu contoh pembuktian bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Bukti adalah lewat pengorbanan matinya di atas kayu salib, mengampuni dosa dan saya dan saudara, menyucikan dosa saya dan saudara, dan kemudian menjamin saya dan saudara untuk diselamatkan. Yang kemudian bukti kemudian adalah dia berkuasa untuk membangkitkan orang-orang mati dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman, yaitu kedatangan dia yang kedua kali, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 dan 40 juga dikatakan demikian. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dia berkuasa, yang tadi contoh adalah berkuasa mengampuni dosa, yang kemudian berkuasa untuk membangkitkan orang mati di pada akhir zaman dan memberikan satu jaminan keselamatan kekal itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga, saya hanya mengambil beberapa contoh, 3 contoh saja. Yang kemudian adalah kembali tadi dan Yohanes 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, bahwa Yesus Kristus itulah yang memiliki kuasa, berkuasa menghakimi pada masa akhir zaman nanti, menghakimi untuk menentukan saya dan saudara layak dan tidaknya di dalam masuk di dalam kerajaan sorga, yaitu ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkannya penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Haleluya. Bapak, saudara, itu beberapa contoh yang kemudian menegaskan, meyakinkan Bapak, Mama, saya dan saudara bahwa kita bangga sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya, kita bangga dan bangga bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang memiliki segala kuasa baik di bumi dan di sorga, yang berkuasa menyelamatkan, menolong saya dan saudara, yang berkuasa untuk menentukan saya dan saudara masuk dan tidaknya di dalam kerajaan sorga. Dia, Yesus Kristus itu yang akan datang, dan dia adalah nama di atas segala nama. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memiliki segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Dan saudara, sehingga di tengah situasi pergumulan kita, situasi yang ada, dan di hari-hari ini kita bisa mengikuti bahwa di sana sini orang membantahkan, memperbelekan, mempelintir firman Tuhan, dan mengejek, mengolok, menghina tentang salib Golgota, bilang ada salib Golgota itu jin, ada jin dan setan. Itu sangat lucu, dan justru inilah penghakiman sedang dimulai. Justru inilah Allah sedang menyatakan lawatannya.
Untuk itu Bapak Mama Saudara, mari kita terus percaya dan berserah pada Dia. Terus berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup terus dalam persekutuan kita, dan teguhkan hidup kita terus dengan Tuhan. Maka kita percaya bahwa setiap yang kita lakukan, semua yang berkenan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi saya dan saudara. Apapun masalah saya dan saudara, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti menyelamatkan. Karena di dalam nama Yesus itulah segala kuasa Tuhan telah beri, segala kuasa Dia miliki. Takluk semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus itu saya dan saudara pasti diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang dahsyat, yang sungguh luar biasa, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memulihkan. Untuk itu Tuhan kami percaya, bersyukur dan yakin bahwa oleh kebenaran firman Tuhan ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan tergenapi secara luar biasa. Salah satunya juga terhadap kepada situasi bencana COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan ini pemulihan bagi seluruh bangsa, seluruh dunia, bahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segala kiat-kiat yang telah dibangun oleh pemerintah, berbagai macam jalan tempuh, upaya yang dilakukan, salah satunya lah berbagai macam pelayanan kegiatan vaksinasi dan juga pelayanan medis. Ada kuasa Tuhan di sana, nama Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, mencabut, melepaskan, mematikan setiap virus ini dari tubuh manusia, bahkan dari setiap apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus. Indonesia bangkit dan dipulihkan, seluruh bangsa mengalami pemulihan. Bagi setiap yang percaya, Tuhan berkata Dia akan memperoleh jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, dan Tuhan nama itu berkuasa. Haleluya, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pergumulan-pergumulan yang sedang dibangun oleh pemerintah dengan dalam rangka pemulihan ekonomi ini Tuhan, dari pusat sampai dengan daerah, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati semua, kuduskan lawat itu semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan, saat ini Tuhan, bagi saudara kami yang masih terkapar virus corona di mana-mana tempat Tuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kuasa, ada campur tangan Tuhan di sana. Oleh kuasa nama Yesus, pemulihan sedang terjadi. Bahkan sakit penyakit apapun Tuhan, Allah tolong di sana, Allah jamah di sana, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun beban-beban persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi, rumah tangga, beban-beban kehidupan sosial, perusahaan bisnis, semua yang lain mengalami dampak-dampak ini, ada pemulihan di sana, ada kuasa di sana. Tuhan nyatakan bahwa di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, nama yang ajaib, nama yang luar biasa itu, dipulihkan, pemulihan terjadi. Bahkan Tuhan bagi segala panggilan pelayanan, pemberitaan dan kesaksian lewat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan lewat berbagai macam persekutuan pelayanan, lewat setiap bentuk pelayanan, khotbah-khotbah, pemberitaan-pemberitaan, kesaksian-kesaksian, lewat puji-pujian, lewat secara online, lewat mimbar-mimbar, gereja-gereja, diberkati, dikuduskan. Ada perkara-perkara mujizat mengikutinya hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang sungguh luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, ada begitu banyak beban pergumulan kami. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami memperoleh jawaban, kepastian, dan jaminan keselamatan kekal, yaitu sorga yang menanti, yang senantiasa menjadi milik kami karena kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Jaga setiap hati setiap orang yang saat ini yang senantiasa menista akan kekristenan, menista akan tentang Kristus yang disalib dan lain sebagainya. Kami percaya, kami mengampuni mereka karena Roh Kudus sedang beracara menjangkau hati mereka untuk memenangkan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini sembahyang doa kami. Terpuji nama-Mu hanya dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita dalam Mesbah Doa dan Renungan ini. Kiranya lewat Mesbah Doa ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Mama, bagi saya dan saudara. Dan kita berjumpa kembali di berikut, dan Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi Bapak Mama, saya dan saudara dan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.